Selamat datang dalam materi Strategic Clarity Session, menata arah dan membaca pola. Anda berada di sesi ini karena saya bukan untuk mengajari, tetapi untuk berbagi. Saya hanya ingin membantu menajamkan arah yang sedang Anda jalankan. Menajamkan arah kadang bukan kurang usaha, kadang hanya kurang presisi. Nah, kita bisa sangat sibuk, tetapi tetap merasa energi kita terkuras. Bisa sangat ahli, tetapi setiap membuat keputusan terasa berat sekali. Pertanyaannya bukan soal pintar, pertanyaannya soal arah. Nah, keputusan mana yang paling menguras energi dalam 6 bulan terakhir? Saya berikan Anda waktu untuk menjawabnya. Sekali lagi pertanyaannya adalah keputusan mana yang paling menguras energi dalam 6 bulan terakhir? Baiklah, keputusan yang menguras energi itu gejala atau akar. Jika dia gejala, apa sih akar sebenarnya? Baik, mari saya jelaskan lebih lanjut. Gejala adalah yang terlihat di permukaan, adalah dampak, adalah tanda yang muncul. Gejala adalah perilaku, perasaan, atau situasi yang tampak sekarang. Biasanya menjadi alasan seseorang datang untuk coaching. Saya bingung menentukan saya itu mau ngapain. Saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa fokus. Ya, saya lelah. Semua itu adalah tanda yang muncul. Itu belum sumbernya. Nah, sedangkan akar adalah sumber penyebab utama. Itu adalah pola dasar, keyakinan atau kebutuhan yang paling dalam. Akar adalah hal yang membuat gejala itu muncul berulang. Biasanya berupa pola pikir, ketakutan, nilai yang belum jelas, identitas yang belum tegas, konflik batin. Nah, misalkan saja kita bingung untuk memilih kita ini siapa, spesialisasi kita tuh apa. Akar yang mungkin adalah karena takut kehilangan peluang atau fokus satu bidang. Atau identitas profesional itu belum diputuskan dengan tegas. Semua bisa saya kerjakan, itu membuat energi menyebar. Atau kebutuhan akan validasi sebelum mengambil keputusan. Mari kita lihat di layar. Gejalanya misalnya bingung. Karena, bingung itu karena apa ya? Akarnya ya, karena takut salah memilih. Gejalanya lelah. Lelah itu kenapa? Karena terlalu banyak tujuan, energinya menyebar ke segala arah. Gejalanya apa? Rencana tidak fokus. Nah, kita harus memutuskan siapa diri kita. Bagaimana kita mendefinisikan diri kita. Atau ketika ada gejala sulit tidur, mungkin ada keputusan yang belum selesai. Nah, tujuan yang kabur seperti peta tanpa koordinat. Kita bergerak, tetapi tidak benar-benar sampai. Ada orang bertanya pada saya, Ibu, apakah saya sukses? Pertanyaan itu sangat susah saya jawab, karena definisi sukses setiap orang berbeda. Tergantung seberapa smart tujuannya. Nah, tujuan 7 hari ke depan dalam satu kalimat. Nah, kira-kira jika Anda ditanya tujuan 7 hari ke depan dalam satu kalimat, apa kalimat Anda? Kalimat itu, tujuan tadi itu, apakah sudah cukup terukur atau masih umum? Kata mana yang paling lemah? Nah, jika dipadatkan menjadi satu kalimat, seperti apa kalimatnya? Contoh ya,
Saya adalah business and leadership coach untuk memimpin. Saya ulang ya. Saya adalah business and leadership coach untuk pemimpin level supervisor hingga owner yang membantu mereka menata self leadership agar bisnis dan tim berjalan lebih stabil. Nah, itu sudah lebih jelas karena siapa terjawab business and leadership coach. Untuk siapa? Supervisor sampai owner. Fokusnya apa? Self leadership. Dampaknya adalah bisnis dan tim stabil. Atau kalau mau buat lebih singkat lagi, saya business and leadership coach untuk para pemimpin. Nah, jika dalam 7 hari tercapai menjadi business and leadership coach, perubahan apa yang paling nyata yang kita dapatkan? Kalau melihat perjalanan Anda selama ini, adakah cara yang sering Anda lakukan, sering Anda gunakan dan berulang, dan bagaimana hasilnya bagi Anda? Apa yang membuat Anda tetap menggunakan cara itu sampai sekarang? Jika cara itu dilanjutkan hingga 5 tahun ke depan, Anda membayangkan akan berada di posisi seperti apa? Mohon jangan menyimpulkan terlalu cepat. Silakan ya. Nah, jikalau Anda sudah pernah tes Steven, jika hasil Anda adalah sensing, sensing adalah mereka yang memiliki pendekatan konkret dan fakta. Nah, coba Anda lihat data nyata. Dalam 1-2 tahun terakhir, keputusan apa yang diambil dengan cara yang sama? Oke, anggaplah Anda memiliki 10 klien terakhir. Anda menerima semua klien itu atau menyaringnya? Atau dalam 5 proyek terakhir, apakah Anda memakai strategi yang sama? Hasilnya meningkat atau tetap? Lihat buktinya, hitung, dan Anda bisa bandingkan. Jika hasil tes Stephen Anda adalah thinking, maka pendekatannya logis dan analitis. Nah, penjelasannya begini. Anda mesti evaluasi sistem yang dipakai. Jika metode A menghasilkan output B secara konsisten, apakah metode itu efektif atau hanya cukup? Nah, pertanyaannya begini. Apakah pendekatan Anda optimal atau sekedar fungsional? Saya ulang ya. Apakah pendekatan Anda optimal atau sekedar fungsional? Jika diukur ROI waktu dan energi, berapa hasilnya? Apakah ada strategi yang lebih efisien? Jadi fokusnya efektivitas, efisiensi, dan rasionalitas pola. Nah, bagi yang hasil tes TV-nya intuitif, maka pendekatannya adalah makna dan arah yang besar. Begini penjelasannya. Apakah pola yang diulang itu membawa Anda ke visi besar atau hanya membuat Anda sibuk? Contoh pertanyaan. Apakah ini mendekatkan Anda pada posisi yang ingin dikenal? Apakah Anda sedang membangun arah atau hanya bergerak? Jika pola ini diteruskan 5 tahun lagi, Anda akan jadi apa? Jadi fokusnya arah jangka panjang dan identitas Anda. Nah, bagi Anda yang hasil tes TV-nya adalah feeling, maka dibutuhkan pendekatan relasi dan emosi. Penjelasannya begini. Apa yang Anda rasakan ketika mengulang cara itu? Apakah ada rasa tertekan, takut mengecewakan, atau ingin menyenangkan semua orang? Contoh pertanyaannya begini. Apakah Anda menerima semua klien karena tidak enak menolak? Apakah Anda takut orang kecewa jika Anda fokus satu bidang? Apakah ada kebutuhan dihargai
yang membuat Anda tetap melebar. Nah, fokusnya adalah motif emosional di balik pola. Baik, berikutnya adalah untuk insting. Kalau insting ini pendekatannya adalah keseimbangan dan harmoni. Begini penjelasannya. Apakah pola itu menjaga keseimbangan hidup atau justru membuat energinya menjadi bocor? Contoh pertanyaannya, apakah cara ini membuat hidup lebih ringan atau berat? Apakah ini pilihan yang mempermudah atau memperumit Anda? Jika disederhanakan, apa yang bisa Anda lepas? Jadi fokusnya keseimbangan dan kelancaran hidup. Pola bukan selalu salah ya. Yang perlu dilihat adalah apakah itu pilihan sadar, apakah hasilnya sesuai tujuan, apakah energinya selaras. Pertanyaan tentang pola bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk memastikan seseorang bergerak karena keputusan dan bukan kebiasaan. Nah, strategi itu penting, tetapi kejelasan lebih dulu. Tanpa kejelasan, strategi hanya mempercepat kesalahan. Gini, strategi itu seperti rute dan kendaraan. Kejelasan itu seperti alamat tujuan. Kalau alamatnya belum jelas, kendaraan sebagus apapun bisa membawa orang semakin jauh dan semakin cepat salah arah. Strategi, langkah, metode, alat, timeline, promosi, paket layanan, harga, channel. Kira-kira begitu. Kejelasan, keputusan yang betul-betul Anda putuskan. Keputusan itu dikunci. Anda dikenal sebagai apa, untuk siapa, hasilnya apa, batasannya apa. Misalnya mau ke Karangasem nih. Karangasem adalah Bali Timur, gitu ya. Mau pergi ke sana. Strateginya, apakah mau ambil lewat jalan Gianyar, atau mungkin mau ke Lombok dulu, atau mau ke Banyuwangi dulu, atau mau ke Surabaya dulu untuk sampai di Karangasem. Karangasem itu adalah kejelasan dan harus lebih jelas lagi. Jadi harus ada alamat yang dituju di Karangasem. Itu adalah kejelasan. Jika hanya boleh satu keputusan minggu ini, hanya satu, apakah keputusan Anda? Tidak dua, tidak tiga, hanya satu. Keputusan itu kejelasan arah itu, tujuan itu. Nah, jika Anda butuh sesi coaching untuk mencapai keputusan Anda dalam 7 hari tersebut, Anda bisa menghubungi saya langsung. Silakan hubungi nomor 081 238 01299. Sekali lagi, 081 238 01299. WhatsApp dulu ya.